Please come with me, sir. Halo, pasukan rebahan, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Berdoa selesai. Di video yang perdana ini, saya sebagai presiden rebahan akan membriefing kalian semua dalam mengurutkan sebuah alur cerita film yang berjudul My Name is Khan. Adalah sebuah film drama sosial berbahasa Hindi yang dirilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Karan Johar. Dibintangi oleh aktor kesayangan kita yang rupanya kurang lebih menyerupai presiden rebahan, yaitu Bang Shah Rukh Khan. Dan pasangannya adalah Kajol sebagai Mandira. Perlu ditegaskan kembali bahwa konten ini berisi full spoiler. Disarankan untuk menonton filmnya langsung terlebih dahulu. जिसके मुताबिक कुछ खास आवाजों से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं. Rizwan Khan adalah seorang anak yang tinggal di kota Mumbai, India. Sejak lahir, Rizwan mempunyai cacat mental yaitu autis, kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Rizwan Khan sebenarnya cukup cerdas karena bisa menghafal dengan cepat dan mampu memperbaiki peralatan-peralatan yang rusak, tetapi karena autis yang dideritanya, Rizwan lebih mirip seorang idiot. Rizwan hidup bersama ibunya dan adik laki-lakinya yang normal, bernama Zakir Khan. Keluarga Rizwan agak berbeda dengan penduduk India lainnya karena memeluk agama Islam. Mayoritas penduduk India beragama Hindu. ABCD, bacot. Kencangkan sabuk pengaman Anda, carilah tempat duduk ternyaman Anda. Jangan biarkan orang lain mengambil tempat duduk Anda. Siapa cepat dia dapat angkat pantat, hilang tempat. Langsung saja kita putar rangkaian ceritanya. Hantam dia. Pada tahun 1999, ketika Rizwan sudah beranjak dewasa, ibunya meninggal dunia, maka Rizwan pergi ke kota San Francisco di Amerika untuk menyusul adiknya bernama Zakir. आया तुम्हारे फेवरेट शहर सैन फ्रांसिस्को. Untunglah istri Zakir yang bernama Hasena adalah seorang psikolog, sehingga bisa mengobati sindrom Asperger yang diderita Rizwan. Tetapi autisnya tidak bisa disembuhkan karena sampai sekarang memang belum ditemukan obat atau terapi untuk menyembuhkan autis. Karena sudah bisa hidup hampir seperti manusia normal, Zakir memberi pekerjaan Rizwan sebagai sales produk kosmetiknya. Suatu ketika, Rizwan menawarkan dagangannya ke sebuah salon kecantikan dan bertemu dengan janda cantik beranak satu yang juga keturunan India bernama Mandira. Singkat cerita, Rizwan dan Mandira pun menikah. Hampir 20 menit dari film ini menceritakan proses Rizwan mendapatkan Mandira dan menjadi lebih lama karena diselingi dengan tarian dan nyanyian khas film India. Kayaknya kurang afdol apabila film India tanpa diiringi dengan tarian-tarian yang pargoy dan juga nyanyian-nyanyian yang begitu khas. Biarpun berbeda agama karena Mandira seperti penduduk India lain yang beragama Hindu, Rizwan dan Mandira bisa saling menghormati dan memahami sehingga terbentuk keluarga yang bahagia. Apalagi anak Mandira yang bernama Sakem, ya kita anggap sajalah namanya Sakem, bisa cocok dengan Rizwan. Rizwan dan Mandira juga berhasil membangun usahanya sendiri yaitu toko kosmetik dan salon kecantikan. Toko itu diberi nama Mandira Khan. Mandira Khan, dari tenggorokan Khan, bukan Khan, Khan. Masalah besar mulai timbul ketika pada tanggal 11 September 2001 menara kembar WTC diledakkan oleh teroris yang kebetulan mengatasnamakan agama Islam. Diperkirakan 3.000 orang tewas pada aksi teroris itu. Setelah peristiwa itu, di Amerika terjadi fobia dan sentimen hebat pada agama Islam. Penduduk Amerika yang beragama Islam atau keturunan Arab dikucilkan termasuk keluarga Rizwan Khan. Toko Mandira Khan menjadi tidak laku dan akhirnya bangkrut. Untunglah Mandira bisa memperoleh pekerjaan sebagai capster di sebuah salon kecantikan. I got the job. Okay. अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. Mandira dan Samer, biarpun tidak beragama Islam, juga ikut dimusuhi karena Mandira menikah dengan Rizwan yang Muslim. Take care, buddy.
Karena cintanya kepada Rizwan, Mandira pada awalnya bisa menerima keadaan itu dan tetap setia mendampingi Rizwan. Tetapi suatu ketika pada tanggal 27 November 2007, Samer yang berusia 13 tahun marah kepada teman-teman sekolahnya karena dihina sebagai anak teroris. Akibatnya, Samer dihajar beramai-ramai sehingga terluka parah dan akhirnya tewas. Mandira sudah melaporkan pembunuhan anaknya itu ke polisi, tetapi sia-sia karena tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa pembunuhan itu sehingga tidak bisa dilacak siapa pembunuhnya. Sebenarnya ada saksi yang melihat pembunuhan itu, yaitu sahabat Samer yang bernama Reis, tetapi ia takut bersaksi karena diancam oleh para pembunuh Samer. Dengan kematian putra satu-satunya, Mandira habis kesabarannya dan akhirnya menarik kesimpulan hal itu disebabkan karena ia menikah dengan Rizwan Khan. Khan dari tenggorokan Khan. Khan from the epiglottis. Khan. Khan. Rizwan Khan yang Muslim, dan pada namanya dan nama anaknya ditambahi marga Khan. Begitulah pokoknya dari tenggorokan Khan. Mandira sangat marah dan mengusir Rizwan. Mandira hanya bisa memaafkan Rizwan jika Rizwan bisa bertemu Pak Presiden Amerika dan mengatakan bahwa ia bernama Khan dan bukan seorang teroris. Mr. President, my name is Khan. I'm not a terrorist. Di sisi lain, Rizwan mendengar bahwa Presiden Amerika yang waktu itu dijabat oleh George W. Bush akan mengunjungi sebuah universitas di kota Los Angeles. Maka demi Mandira, Rizwan segera menempuh perjalanan ribuan kilometer ke Los Angeles untuk bertemu dengan Pak Presiden Amerika. Dalam perjalanannya, Rizwan sempat kehabisan uang, tetapi Rizwan pantang menyerah dan mencari uang dengan menggunakan keahliannya memperbaiki alat-alat yang rusak. Setelah melalui perjalanan selama 6 bulan, Rizwan sampai di sebuah desa di negara bagian George. Tulisannya Georgia, bacanya George. Semua penduduk desa itu yang berjumlah 240 orang adalah ras kulit hitam, dalam kurung negro, dan beragama Kristen Protestan. Di desa itu Rizwan menolong anak yang jatuh dari sepeda bernama Joel. Karena peristiwa itu Rizwan untuk sementara bisa tinggal di rumah Joel bersama ibu Joel yang biasa dipanggil Mama Jenny. Joel sebenarnya punya kakak laki-laki tetapi tewas ketika ikut perang di Irak. Funny है जोएल और उसकी मामा जेनी बहुत अच्छे हैं. Begitu dekatnya Rizwan dengan keluarga Joel sehingga diajak mengikuti kebaktian di gereja. Pada waktu itu gereja sedang mengadakan peringatan khusus bagi keluarga yang anggota keluarganya tewas pada perang Irak. Setiap keluarga diperbolehkan maju ke altar dan menceritakan kesedihannya. Rizwan juga diberi kesempatan bercerita di depan altar. Terjadi peristiwa yang mengharukan. Cerita Rizwan tentang kematian anak tirinya yang sangat dia cintai ternyata menyentuh hati semua jemaat gereja sehingga seluruh jemaat gereja bersama-sama bernyanyi untuk Rizwan. Walaupun sudah sangat dekat dengan penduduk desa, Rizwan merasa tetap harus menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, Rizwan meninggalkan keluarga Joel dengan diiringi salam perpisahan yang hangat. Hangat. Akhirnya Rizwan sampai di kota Los Angeles. Ketika sedang beribadah di sebuah masjid, Rizwan mendengar seorang dokter anggota teroris yang bernama Dr. Faisal Rahman sedang menghasut seluruh pengunjung masjid untuk memusuhi penganut agama lain selain Islam. Rizwan membantah ajaran Dr. Faisal Rahman itu, tetapi akibatnya Rizwan diusir oleh para pengikut Dr. Faisal Rahman. Rizwan berusaha melaporkan Dr. Faisal Rahman ke FBI, tetapi gagal karena Rizwan kesulitan mencari nomor telepon FBI. Lanjut ke scene lainnya, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba. Presiden Amerika waktu itu yaitu George Bush mengadakan kunjungan ke sebuah universitas di Los Angeles.
Rizwan berlari ke dekat Presiden George Bush dan berteriak-teriak, "My name is Khan and I'm not terrorist." Artinya begini sob, nama saya Khan dan saya bukan teroris. Akibat dari perbuatannya itu, Rizwan dikira benar-benar teroris dan ditangkap polisi, kemudian dimasukkan ke penjara khusus teroris. Rizwan disiksa dan dimintai keterangan tentang organisasi Al-Qaeda. Rizwan tentu saja tidak bisa menjawabnya karena ia memang tidak tahu apa-apa. Yang ia teriak tadi adalah, "I am not terrorist." Saya bukan teroris, tetapi petugas keamanan itu salah mendengar. Yang ia dengar adalah, "Saya adalah teroris." Maka ia memberitahuan kepada seluruh petugas yang lainnya untuk menangkap teroris tersebut. Ternyata petugasnya salah dengar coy. Oke, kita lanjut lagi ceritanya ya sob. Untungnya peristiwa Rizwan mendekati presiden sambil berteriak-teriak itu sempat direkam dengan kamera oleh dua reporter bernama Raj dan Komal. Dua reporter muda itu terkesan dengan keberanian Rizwan dan berusaha mencari informasi tentang Khan, kemudian menyiarkannya di televisi. Rizwan Khan menjadi terkenal dan menarik simpati banyak warga Amerika yang kemudian mendesak pemerintah untuk membebaskan Rizwan. Rizwan akhirnya dibebaskan karena selain berkat desakan orang banyak, Rizwan juga memberi informasi tentang Dr. Faisal Rahman yang anggota teroris itu tadi. Berkat informasi dari Rizwan, Dr. Faisal Rahman berhasil ditangkap. Good job bro. Rizwan memang belum berhasil bertemu dengan Mandira, tetapi Rizwan mendengar kabar bahwa daerah George, tempat Joel dan Mama Jenny dilanda banjir besar. Rizwan segera pergi ke George dan bertemu dengan Joel, Mama Jenny, dan korban-korban banjir yang masih hidup sedang berusaha bertahan di sebuah gereja. Rizwan dengan tulus dan ikhlas membantu para korban banjir dan berhasil direkam oleh para reporter Raj dan Komal, kemudian menyiarkannya. Hal itu menyentuh hati umat muslim di Amerika sehingga mereka berbondong-bondong datang ke George untuk membantu para korban banjir, dan tindakan mereka itu disiarkan di televisi. Akhirnya para penduduk Amerika non-muslim sadar bahwa tidak semua muslim adalah teroris. Yang lebih menggembirakan lagi, perjuangan Rizwan itu mendorong hati sahabat Samer yaitu Rish untuk berani melaporkan para pembunuh Samer kepada polisi. Akhirnya polisi berhasil menangkap para pembunuh Samer. Hal itu mengobati luka di hati Mandira sehingga ia bisa menyusul dan memaafkan Rizwan ke George. Rizwan bisa bertemu Mandira, tetapi tiba-tiba datang pengikut Dr. Faisal Rahman menusuk Rizwan dengan pisau. Dia ternyata marah karena gara-gara Rizwan, Dr. Faisal Rahman tertangkap. Untungnya Rizwan bisa diselamatkan di rumah sakit. Biarpun Rizwan tidak perlu bertemu dengan Presiden Amerika karena Mandira sudah bisa menerimanya. Tetapi Rizwan tetap teguh pada janjinya, padahal Presiden Amerika sudah bukan lagi George Bush, tetapi berganti menjadi Barack Obama. Rizwan tetap nekat menemui Presiden Barack Obama ketika sedang mengunjungi korban banjir di George. Untunglah kisah Rizwan sudah terkenal di Amerika sehingga Presiden Barack Obama mengizinkan Rizwan dan Mandira naik ke podium bersamanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rizwan Khan, good to see you, hale and hearty. Seluruh jeripayah Rizwan Khan akhirnya tidak sia-sia karena Presiden Barack Obama berkata, "Your name is Khan and you are not a terrorist." And you are not a terrorist. Oh no. Dan ceritanya pun tamat. Ending yang sangat memewekkan. Ending yang sangat memewekkan. Ending yang sangat mengharukan.